Cik cik cik. Nggak diangkat gini kali ya. Tes. Cek. Udah. Oke. Selamat pagi. Pada pagi hari ini, Minggu 19 Juli tahun 2020, akan bacakan pokok-pokok warta gereja sebagai berikut. Pertama, ucapan selamat datang. Majelis GKJ Pamulang mengucapkan selamat datang kepada segenap warga gereja dan tamu yang beribadah di GKJ Pamulang. Kasih Tuhan Yesus Kristus mempersatukan kita. Kedua, kebaktian hari ulang tahun GKJ Pamulang ke-13. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun GKJ Pamulang ke-13, Majelis GKJ Pamulang dan PHBK 1 2020 akan mengadakan kebaktian hari ulang tahun Perjamuan Kudus ketiga sekaligus peresmian lahan parkir baru pada hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2020. Waktu pukul 8 WIB sampai dengan selesai. Ibadah hari ulang tahun GKJ Pamulang ke-13 ini akan disiarkan secara live melalui kanal YouTube GKJ Pamulang. Ibadah persiapan perjamuan kudus akan dipimpin oleh Pendeta Yosua Budiman Paramita Harahap dan akan dilaksanakan secara virtual ke wilayah-wilayah atau lebih atau gabungan beberapa wilayah. Pelaksanaan ibadah persiapan perjamuan kudus akan diberitahukan lebih lanjut oleh majelis wilayah atau PMW. Mohon perhatian segenap warga gereja. Yang ketiga, ibadah pertunangan. Telah dilaksanakan ibadah pertunangan atas diri Saudara Andrew Triasmoro Pamungkas, putra dari Bapak Andreas Bambang Purwanto dan Ibu Woro Haryanti, wilayah Renijaya, dengan Saudari Galuh Maranata, putri dari Bapak Murgito Hadi Saputro dan Ibu Brilian Diah Widayanti, wilayah Renijaya, pada hari Sabtu 11 Juli 2020 dan telah dilayankan oleh Bapak Pendeta Yosua Budiman Paramita Harahap MTH di rumah keluarga Penatua Murgito Hadi Saputro. Majelis dan segenap warga gereja GKJ Pamulang mengucapkan selamat atas pertunangan tersebut. Kiranya Tuhan Yesus menyertai pasangan kekasih yang telah membangun cinta kasih dalam ikatan pertunangan. 4. Warga gereja ulang tahun. Majelis dan segenap warga gereja GKJ Pamulang mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara yang berulang tahun. Tuhan Yesus yang Maha Kasih kiranya memberi panjang umur dan damai sejahtera senantiasa. Nama-nama warga gereja yang berulang tahun dapat dilihat pada warta gereja minggu ini. Selanjutnya, untuk mengetahui berita-berita secara lengkap yang ada di GKJ Pamulang, kami persilahkan untuk membaca warta gereja yang telah tersedia. 5. Pengkhotbah. Firman Tuhan pada kebaktian umum minggu ini akan dilayankan oleh Saudara Faisa Sudarlin SSN. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, untuk memulai kebaktian minggu ini, jemaat kami undang untuk menyanyikan Kidung Jemaat 293, bait 1 dan 2. Puji Yesus.
diletakkan di bukit Golgota. Haleluya, hilanglah duka cita oleh kuasa kasih setianya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Ibadah minggu ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Dan menyertai saudara juga. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 sampai 40. Demikianlah hukum kasih. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia." Dari kehidupan kita jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu marilah kita memohon kepada Allah agar Ia mengampuni setiap pelanggaran dan kelemahan kita. Mari kita berefleksi dengan menyanyikan Kidung Jemaat 25 bait yang pertama sampai yang ketiga. Ya Allahku di cahyamu. Ya Allahku di cahyamu, tersingkap tiap noda. Kau lihatlah manusia penuh lumuran dosa. Di cahyamu mesti redup semarak bintang-bintang. Kemanakah manusia dosanya tak terbilang. Kepadamu tujuanku, Kau tak membuang aku. Putramu lah selamanya, jalanku ke tahta-Mu. Berita anugerah bagi kita diambil dari Roma pasal yang ketiga ayat 23 hingga yang ke-24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Petunjuk hidup baru diambil dari 2 Timotius 2 ayat yang ketiga. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Mari kita menanggapi berita anugerah dan petunjuk hidup baru dengan menyanyikan Dulu Ku Tertindih Dosa, PKJ 199 bait 1 dan 2.
Mari sebelum kita belajar firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur ya Allah, di pagi hari ini Tuhan membangunkan kami dengan keadaan yang segar. Kami bersyukur pula di pagi hari ini boleh bersama-sama, boleh beribadah bersama-sama dengan keluarga kami. Dan saat ini kami ingin belajar akan firman-Mu. Tolonglah kami ya Roh Kudus, penuhi hati dan pikiran kami, agar setiap firman yang diberitakan dapat kami pahami dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang pertama pada pagi hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai dengan ayat 19a. Mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ, karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya." Ia takut dan berkata, "Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga." Keesokan harinya, pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak di atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Pasanglah telinga pada doaku, sebab sengsara dan miskin aku. Perhatikanlah permohonanku. Ku kan bersyukur ya Tuhan kepadamu dengan segenap hatiku, memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu bersama Kau telah bebaskan aku dari dunia orang mati yang paling bawah. Sendengkanlah telinga-Mu ya Tuhan, pasanglah telinga pada doaku, sebab sengsara dan miskin aku. Perhatikanlah permohonanku. Orang-orang yang angkuh telah bangkit melawanku ya Allah. Gerombolan orang sombong ingin mencabut nyawaku, tetapi Engkau ya Tuhan, Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Sendengkanlah telinga-Mu ya Tuhan, pasanglah telinga pada doaku, sebab sengsara dan miskin aku. Perhatikanlah permohonanku. Kedua diambil dari surat Roma pasal yang ke-8 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-25. Roma 8 ayat 12 sampai dengan 25 demikian. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia.
Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil diambil dari Matius pasal yang ke-13 ayat 24 sampai 30, kemudian dilanjutkan dengan ayat ke-36 hingga 43. Demikianlah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai bergulir, nampak jugalah lalang itu. Maka berkatalah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktunya menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang terkasih. Saya berharap kita semua dalam lindungan Allah senantiasa bersuka cita
menaruh hati kita pada pengharapan pada Allah, karena Dialah sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Dan hari ini agak sedikit berbeda, karena saya ingin mengajak Bapak Ibu dan saudara sekalian untuk melukis bersama. Kita ingin merefleksikan kehidupan kita atau perjalanan iman kita melalui lukisan. Saya bukan seorang pelukis, saya tidak bisa melukis pemandangan atau tubuh manusia, tetapi kalau hanya coret-coret mungkin saya bisa. Pertama-tama saya ingin memilih warna terlebih dahulu. Dan saat ini di tangan saya ada secari kertas gambar. Kertas gambar yang kosong, yang bersih, belum ada coretan apapun. Ini menandakan kehidupan kita ketika kita lahir ke dalam dunia ini. Belum pernah merasakan apapun di dalam kehidupan kita. Tetapi seiring waktu berjalan, kita mulai merasakan berbagai macam hal dinamika di dalam kehidupan kita. Tentu saja ada kebahagiaan, ada tawa, ada sukacita, ada kegembiraan. Mungkin kita lahir dari keluarga yang Kristen, yang mencintai Tuhan, maka warna kehidupan kita adalah merah, terang. Kehidupan kita terang karena hati, pikiran, dan jiwa kita diliputi oleh kebahagiaan. Mungkin saja di dalam perjalanan kehidupan kita mendapatkan kejutan, kita mendapatkan kebahagiaan dari orang-orang yang kita kasihi. Ada cita-cita yang tergapai, ada harapan yang tercapai, ada keinginan yang tersampaikan, dan semua itu memberikan warna yang cerah di dalam kehidupan kita. Kita bisa mengembangkan senyum ketika segala hal itu terjadi di dalam kehidupan kita. Waktu terus bergulir, tak terasa ternyata kebahagiaan itu tidak abadi. Mungkin saja kita bertemu dengan orang yang kita kasih, yang kita cintai, lalu melukai kita, maka menimbulkan goresan-goresan yang gelap. Kadang-kadang menghancurkan kehidupan kita. Ada saat-saat di mana kita mengalami kesendirian, kita mengalami kehilangan, kita mengalami kedukaan, maka warna gelap itu terus-menerus tergores di dalam hati dan kehidupan kita. Di saat yang sama kita mencoba untuk menghapusnya. Tapi tahukah Bapak Ibu, dan saya yakin Bapak Ibu bisa menebak, semakin kita menghapus masa lalu kita, menghapus kehidupan yang gelap itu, maka itu justru menyebabkan kegelapan menyebar ke area yang lain. Dan hal-hal yang buruk atau masa lalu tidak bisa dilupakan, tidak bisa dihapus, hanya bisa dimaknai dengan cara yang baru. Kehidupan yang membosankan hadir di dalam kehidupan kita. Ada tantangan di sana sini. Tetapi kadang kita juga merasakan ada kebaikan-kebaikan sederhana yang kita rasakan. Tidak pernah kita sadari, tetapi ada. Mungkin itu perhatian dari keluarga kita, dari orang tua kita, atau sahabat yang mendengarkan kita. Itu adalah titik-titik terang, titik-titik cerah di dalam kehidupan kita. Membentuk warna, membentuk goresan-goresan yang cemerlang di dalam kehidupan kita.
Segelas kopi yang disuguhkan oleh pasangan kita misalnya memberikan warna yang cerah, tapi tidak pernah disadari kadang-kadang hanya menciptakan titik-titik saja. Tetapi ada, kita bisa melihat dia berwarna, dia cerah. Nah, sekilas kita melihat kehidupan ini, melihat lukisan ini, hanya ada coretan yang tidak jelas, hanya ada goresan-goresan kesana kemari yang tidak beraturan, percampuran warna yang tidak indah. Inilah gambaran kehidupan kita, penuh dengan warna. Ada warna yang cerah, ada pula warna yang gelap. Tapi tunggu, sebelum kita menyimpulkan bahwa kehidupan kita ini biasa-biasa saja, atau sebelum kita menyimpulkan kehidupan kita ini penuh dengan keterpurukan, saya coba untuk memasukkan lukisan ini ke dalam sebuah figura. Dan inilah hasil lukisan kehidupan kita. Tidak jelas warnanya, gambarnya tidak berbentuk, tetapi bingkai yang saya berikan adalah semacam pengharapan kita kepada Allah. Dalam berbagai situasi yang kita alami, baik duka maupun suka, kita tetap berada di dalam figura pengharapan akan janji Allah. Dan tentu saja goresan-goresan yang diciptakan oleh Allah, yang digoreskannya di dalam perjalanan kehidupan kita adalah indah adanya. Sekilas kita melihat lukisan ini tidak indah, tetapi penuh makna, penuh warna yang berbeda. Ada goresan mungkin yang tidak begitu beraturan, tetapi ketika dia dibingkai dalam pengharapan akan Allah, dia menjadi sesuatu yang indah. Dan saya punya 3 gambar lainnya yang akan saya coba susun bersama-sama. Ini adalah gambaran kehidupan kita. Sekilas hanya ada gambar yang tidak beraturan, tetapi inilah kehidupan kita, penuh dengan titik-titik warna, penuh dengan warna atau bercak-bercak gelap di dalam kehidupan kita. Tetapi semua itu berada di dalam bingkai pengharapan akan Allah. Kehidupan kita tidak ada yang sama. Perjalanan kehidupan kita tidak ada yang sama. Semuanya memiliki guratan, coretan, tinta, warna yang berbeda-beda. Nah, hari ini 3 bacaan kita di pagi hari ini berbicara mengenai hal yang sama, mengacu pada satu hal yang sama, yaitu hope atau pengharapan. Misalnya di dalam Kejadian pasal 28 ayat yang ke-10 sampai 19, jelas sekali bagaimana Allah berbicara kepada Yakub melalui mimpi, bahwa Allah memberikan janjinya kepada Yakub. Oleh karena itu pengharapan pertama-tama dimulai ketika kita mendengar atau melihat, memahami janji Allah di dalam kehidupan kita. Ketika Yakub mendengar janji itu, maka Yakub berpengharapan kepada Allah. Dia menjalani seluruh proses kehidupannya karena berpegang pada pengharapan yang diberikan oleh Allah kepada dirinya.
Di dalam Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30 menceritakan tentang perumpamaan benih yang baik, tetapi tumbuh bersama benih-benih yang tidak baik. Saya mencoba merefleksikan ayat ini bahwa ketika gandum itu tumbuh, benih gandum yang baik itu tumbuh, maka ia kadang-kadang dihimpit oleh lalang. Asupan makanannya diambil, kemudian perkembangannya dihambat karena pertumbuhan lalang itu. Tetapi di ayat ini kemudian diakhiri dengan sebuah lagi-lagi pengharapan bahwa akan ada saatnya nanti waktu menuai, gandum diambil, lalang juga diambil, tetapi semua itu akan dipisahkan. Yang baik akan masuk ke dalam lumbung Allah dan yang tidak baik akan dibakar. Ada saatnya penderitaan yang menghimpit akan usai. Ada saatnya penderitaan, kesakitan selesai. Kita akan menerima janji Allah, pengharapan yang diberikannya kepada kita. Nah, di dalam Roma pasal 8 ayat 12 sampai yang ke-25, Rasul Paulus mengulas dengan lebih jelas mengenai pengharapan atau hope. Bahwa penderitaan yang kita alami hari ini, kesengsaraan yang kita rasakan di saat ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang kelak akan diberikan oleh Yesus ke dalam kehidupan kita. Lagi-lagi berbicara soal hope, soal pengharapan. Pengharapan mengenai kehidupan yang indah dan pengharapan akan kehidupan yang indah dan baik itu masih terus berlanjut, masih terus berproses di dalam kehidupan kita setapak demi setapak. Sekalipun kita mengalami duka cita dan penderitaan di hari ini, sekalipun kita mengalami kesendirian dan keterasingan di hari ini, tetapi pengharapan itu sama diberikan oleh Allah melalui janjinya kepada kita. Dan itu menjadi tiang yang sangat kokoh, tiang yang sangat kuat di dalam kehidupan kita untuk tetap berpegang, bahkan bertahan di masa-masa yang sulit. Berpegang pada masa-masa yang penuh dengan dinamika. Lukisan ini adalah gambaran kehidupan kita yang kita jalani setiap hari. Bahwa ada begitu banyak kejadian-kejadian yang tidak terduga. Ada begitu banyak kejutan-kejutan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bahkan ada begitu banyak hal-hal sederhana yang berharga, yang kadang-kadang tidak kita sadari. Tetapi ketika kita menyadarinya, maka itu memberikan warna yang cerah di dalam kehidupan kita. Dan Allah senantiasa membingkai kehidupan kita dalam pengharapan melalui janjinya. Bukankah lukisan kehidupan Yesus penuh dengan coretan gelap? Bagaimana ia menyusuri jalan penderitaan. Tak ada warna cerah di dalam perjalanannya. Dia harus merelakan dirinya sendiri ditindas, merelakan dirinya sendiri untuk menderita, sampai menuju puncak tertinggi penderitaan yang dapat ditanggung oleh manusia, yaitu di atas salib. Oleh karena itu, ketika kita memegang teguh pada Kristus, pengharapan itu bertumbuh. Melalui kehidupan Yesus, melalui kematian Yesus, melalui kebangkitan Yesuslah, melalui lukisan kelam yang diukir oleh Yesus, maka pengharapan itu dimulai. Kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus menjadi benih-benih pengharapan di dalam kita. Bahwa kehidupan kita yang tidak sempurna, tetapi dibingkai dalam pengharapan, dalam janji Allah. Oleh karena itu, ketika kita percaya dan memegang teguh pada Kristus, maka jiwa dan hati kita akan senantiasa dipelihara.
dalam bingkai pengharapan melalui janjinya, melalui goresan di dalam lukisan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pandemi yang terjadi di hari-hari ini mungkin saja menggoreskan tinta hitam yang tebal dan panjang. Ada banyak orang merasakan kehilangan di hari-hari ini. Ada banyak orang yang merasakan keterasingan dan kesendirian. Ada begitu banyak orang yang kehilangan pekerjaannya, merasakan duka, dan seakan-akan semua itu menciptakan goresan, menciptakan guratan yang berwarna gelap di dalam lukisan kehidupan kita. Tetapi di hari ini kita disapa oleh firman Allah. Kita kembali diingatkan oleh firman Allah bahwa pekerjaan yang sedang dilakukan oleh Allah selalu mengarah pada hal yang baik. Sekarang kita tidak dapat memahami goresan-goresan itu. Kita tidak dapat memahami warna-warna yang terjadi di dalam situasi yang terjadi hari ini. Tetapi suatu saat nanti ketika kita berpegang pada pengharapan, pada figura pengharapan melalui janji Allah, maka kita senantiasa teguh dan kokoh menantikan janji itu, dan kita tidak akan pernah terjatuh. Kita akan menyadari betapa luar biasanya karya Allah, betapa luar biasanya lukisan yang sedang digoreskannya di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu refleksi kita di hari ini adalah mari kita tetap bersyukur, menerima seluruh kehidupan kita, mensyukuri apa yang kita jalani di hari ini dengan berbagai dinamika dan situasi. Mari kita tetap menjalani kehidupan kita sebaik-baiknya, setapak demi setapak, dari satu anak tangga ke satu anak tangga yang lainnya, sambil terus berpegang pada pengharapan melalui janji Allah di dalam kehidupan yang sedang dikerjakannya. Maka kita akan melihat bahwa pekerjaannya, bahwa lukisan yang sedang dibuatnya adalah lukisan yang indah, penuh makna, penuh kebaikan, penuh nilai yang bermakna di dalam kehidupan kita. Kiranya renungan di pagi hari ini menolong kita untuk memahami kehidupan kita dan tetap berpegang teguh pada pengharapan itu, bahwa kehidupan kita tidak sendirian, tetapi berada di dalam bingkai figura pengharapan yang Allah berikan melalui janjinya. Tuhan Yesus memberkati kita di hari ini.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan dari segala abad dan di segala tempat untuk bersama-sama memperbarui pengakuan iman rasuli kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur di pagi hari ini boleh merasakan kasih-Mu mendekap dan memeluk kehidupan kami. Dalam situasi apapun kami tidak merasa sendirian, karena ada Allah yang menyertai kami dan membimbing kami. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami menaikkan doa-doa permohonan kami kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Ibu kami yang sudah lanjut usia atau adiuswo. Kami berdoa untuk Ibu Suwarni Sabari, Bapak Patmo Suparjo, Bapak Wagimin, Ibu Marsia Suparni, Ibu Salmi, Bapak Anung Haryono, Ibu Sri Astuti, Ibu Kusnadi, Bapak Bistok Sitorus, Bapak Mandor Saup. Ya Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami ini, biarlah senantiasa diliputi oleh damai sejahtera. Kehidupan mereka dipenuhi dengan tawa dan sukacita yang terus mengalir di dalam kehidupan mereka. Dan mereka tak lupa juga untuk memberikan teladan kehidupan yang baik bagi anak-anak cucu mereka. Kami juga teringat ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit ataupun dalam proses pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Jendayana Tarigan, Saudari Anita, Bapak Endro Yuwono, Ibu Rusdi Wiono, Bapak Hananto Suryo, Saudara Teguh Prasetyo. Kami berdoa untuk Ibu Sulmiati Subarto, Bapak Sarasto Eklas, Ibu Legi Atmorjo, Bapak Sumarsono, Ibu Woro Sisri wilayah Serpong. Kami berdoa untuk Bapak Cornelius Ada Munaji, Bapak Atut Dewanto, Ibu Anik Sri Karuniati, Bapak Suryadi Sudarmo. Kami berdoa untuk Bapak Trio Gojati. Kami berdoa untuk Ibu Marliana, Ibu Wahyudi Sumitro. Kami berdoa untuk Ibu Sulastri, Bapak Haryanto Setio Budi, Bapak Setio Basuki, Penatua Suranto. Kami berdoa juga untuk Bapak Langgeng Nugroho, dan berdoa untuk Carolina Ervinda Puspita yang akan menjalani operasi. Ya Tuhan, kami menyerahkan sahabat-sahabat kami ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berikanlah mereka ketabahan, berikanlah mereka kesabaran. Di hati mereka selalu muncul benih-benih pengharapan. Kepercayaan dan iman mereka selalu diletakkan kepada Engkau saja ya Allah. Kami berdoa untuk proses pemulihan, proses kesembuhan, dokter, obat-obatan yang diminum. Kami berdoa agar Tuhan memberikan mereka kekuatan dan kesembuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami saat ini mengalami situasi yang tidak mudah, datangnya pandemi ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintah agar mereka dapat bekerja dengan sebaik-baiknya. Ada hikmat yang Tuhan berikan kepada mereka sehingga keputusan yang mereka buat adalah keputusan untuk kebaikan bersama.
Kami juga berdoa ya Tuhan untuk tenaga medis yang saat ini bekerja dengan sangat keras dan lelah. Kami berdoa agar Tuhan memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka hati yang senantiasa untuk melayani Tuhan, melalui memberikan diri mereka untuk merawat dan menyembuhkan mereka yang sedang sakit. Kami juga berdoa untuk pasien COVID ya Tuhan, agar mereka senantiasa diberikan kekuatan, damai, pengharapan kepada Allah saja, sehingga mereka dapat menjalani proses pemulihan itu dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa ya Tuhan untuk warga GKJ Pamulang. Tuhan menganugerahi damai sejahtera, kekuatan, pengharapan bersama dengan Tuhan, sehingga hari-hari yang tidak mudah dijalani ini dapat kami jalani dengan penuh sukacita, karena kami menyadari di lembah kekelaman Allah selalu bersama-sama kami, memegang tangan kami, dan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap tim di dalam gereja kami, PMW dan PHBK. Kami berdoa agar setiap program yang dijalankan mereka dapat mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. Kami juga berdoa untuk tim RJP yang sudah dalam proses pelunasan tanah ya Tuhan. Kami berdoa agar Tuhan memberikan hati kepada kami semua untuk bahu-membahu, saling bekerja sama untuk mencapai apa yang menjadi tujuan bersama di dalam kehidupan bergereja dalam persekutuan ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan seruan yang kami naikkan hanya ke dalam tangan-Mu saja. Dan kami hendak menutupnya dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini tibalah saatnya bagi kita semua untuk mengungkapkan rasa syukur kita dengan mengaturkan persembahan kepada Tuhan. Adapun ayat firman Tuhan yang menjadi dasar persembahan kita diambil dari surat Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan akan kita haturkan dengan diiringi Kidung Jemaat 450 ayat 1 dan bait 1 dan 2.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa di surga, pada pagi hari ini anak-anak-Mu Tuhan, warga jemaat GKJ Pamulang dan seluruh simpatisannya yang ada menyatakan rasa syukur kami Tuhan atas berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami. Ya Bapa, sambut, terimalah dan kuduskanlah persembahan kami ini Tuhan, yang sungguh sangat tiada artinya dibanding dengan berkat Tuhan yang senantiasa Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Kiranya seberapapun yang boleh kami haturkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, boleh Engkau terima dan boleh Engkau pakai untuk sarana perluasan kerajaan Tuhan di dunia ini. Ya Bapa, berkatilah kiranya seluruh umat-Mu Tuhan, yang baik yang sudah memberikan persembahan ataupun yang belum, Tuhan kiranya terus memberkati. Tuhan memelihara hidup kami, berkati pekerjaan kami, apapun yang kami kerjakan Tuhan, kiranya Engkau memberi kepada kami semangat untuk melakukan yang terbaik dan mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, kiranya Engkau memberkati setiap anak-Mu yang telah Engkau percayakan untuk mengelola persembahan ini, agar setiap persembahan ini ya Tuhan, baik dalam bentuk persembahan kantong, persembahan bulanan, persembahan RJP dan persembahan-persembahan yang lain, boleh dikelola dengan rasa takut akan Tuhan, dengan penuh bijaksana, sehingga semua persembahan yang terkumpul ini sungguh layak untuk memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dorong dan mampukanlah roh kami Tuhan untuk senantiasa bersuka cita sekalipun di dalam kehidupan kami setiap hari, khususnya di saat-saat ini Tuhan, di masa pandemi ini Tuhan. Ada banyak pergumulan kami. Tuhan, Engkaulah yang memelihara hidup kami, Engkaulah yang mencukupkan seluruh kebutuhan kami. Inilah Bapa, ungkap syukur, doa syukur kami yang jauh dari sempurna, kiranya Tuhan menyempurnakannya, karena selalu kami mohon padamu Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beri negara. Rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Allah. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Allah. kini dan selamanya. Mari kita menerima berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Sebarkan Injil baitnya yang kedua. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Mari kekekmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidup